Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Santianta Lista dari kelas L3 nomor absen 26 akan menjelaskan tentang perlawanan masyarakat Minahasa pada Perang Tondano. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang penulis asal Tondano, Girot Wuntu, bahwa pada hakikatnya Perang Tondano adalah perang patriotik yang besar dari rakyat Maesa melawan penjajahan Belanda yang telah berlangsung secara berulang-ulang dalam kurun waktu 1,5 abad. Perang perlawanan yang pertama telah dimulai pada 1 Juni 1661 dan berakhir pada perang perlawanan terbesar pada 14 Januari 1807 sampai 5 Agustus 1809. Mengenai Verdrag 10 September 1699 yang disebut oleh N. Graafland dalam Umboh sebagai kunci kontrak besar, yaitu persekutuan persahabatan antara Minahasa dan Belanda yang ditandatangani oleh perwakilan dari pihak Belanda dan Minahasa. Ternyata isi perjanjiannya bukan untuk meringankan beban penduduk, akan tetapi bertujuan untuk mengikat para kepala wala agar tunduk kepada kekuasaan Belanda, padahal perjanjian Verbond telah menjadi bagian dari adat Minahasa yang menjamin kelanjutan hidup orang Minahasa. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa pengingkaran yang dilakukan pihak Belanda ini merupakan suatu penghinaan fantastis terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tidak hanya itu, terjadinya perang juga dipengaruhi oleh sikap antipati seluruh wala di Minahasa, khususnya wala Tondano atas kedatangan kolonial Belanda yang dianggap sama dengan kolonial asing sebelumnya, yakni orang Tasikela atau Portugis dan Spanyol yang telah membunuh beberapa pemimpin daerah sana, serta adanya pemerkosaan terhadap perempuan atau wewene Minahasa. Perang Tondano Pertama. Perang Tondano Pertama berlangsung pada saat kekuasaan VOC tahun 1808 sampai 1809. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Kristen yang dipelopori oleh Franciscus Xaverius. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol yang berkembang pada abad 22 mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu, VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate sampai gubernur Ternate bernama Simon Kos mendapat kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembah untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Setelah VOC berhasil masuk ke Minahasa, VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC untuk melakukan monopoli perdagangan bebas di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang terpusat di Danau Tondano. Simon Kos kemudian memberikan ultimatum yang isinya antara lain, yang pertama, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC, dan kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan.
Ultimatum dari Sumonkos tidak berhasil yang membuat pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu, rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk. Tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa, mereka kemudian mendekati VOC agar mereka membeli hasil-hasil pertaniannya. Dengan demikian, terbukalah tanah Minahasa oleh VOC dan berakhirnya Perang Tondano pertama. Orang-orang Minahasa itu kemudian memindahkan perkampungannya di Danau Tondano ke perkampungan baru di daratan yang diberi nama Minawanua atau Ibu Negeri. Perang Tondano yang kedua. Perang Tondano kedua terjadi pada abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal De Andelst yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris dan memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata, orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program De Andelst untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara para ukung atau pemimpin daerah mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano Minawanoa. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Longto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Gubernur Prediger pun mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano Minawanua dengan kembali menerapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan. Prediger juga membentuk 2 pasukan tangguh. Pasukan yang satu disiapkan dari Danau Tondano dan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Pada tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah yang membuat Belanda kewalahan. Setelah pagi hari tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba, dari perkampungan itu, orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu, Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua, tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan yang dari danau, tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano Minawanua. Perang Tondano kedua berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah. Sekian dari penjelasan tentang Perang Tondano.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.